Ya, saya ingin ke Pak Kardaya. Pak Kardaya, begini, kita memang saat ini kan importir minyak. Kita banyak impor minyak dan harga minyak memang juga lagi mahal begitu. Tapi kan di sisi lain kita juga tahu bahwa Indonesia saat ini sebagai negara pengekspor batu bara. Apakah itu tidak bisa katakanlah menutup lah seperti subsidi dari batu bara yang kelebihan yang kita ekspor itu mungkin bisa dialihkan untuk menutupi si minyak itu? Eh, Kalau kita mau melakukan sesuatu mitigasi ataupun untuk menanggulangi, kita lihat dulu. Ini masalah untuk jangka panjang atau jangka pendek. Jangka pendek berarti kalau gini. Untuk masalah Rusia ini jangka pendek. Misal untuk meningkatkan, nanti tingkatkan produksi minyaknya. Dengan apa? Dengan eksplorasi. Eksplorasi itu paling cepat 15 tahun hasilnya. Sedangkan perang itu 1 bulan juga udah. Jadi kalau menurut saya itu apa bisa dari batu bara. Konversi ke batu bara nggak cukup 1 tahun 2 tahun. Perangnya udah hancur duluan. Jadi harus persis tahu dampaknya apa, obatnya apa. Jangan sampai yang sakit kepala yang diobati kaki. Jadi kalau menurut saya masalah Rusia ini masalah yang sangat cepat di depan mata kalau kata Pak Satya. Jadi yang pertama harus dilakukan ini pemerintah segera besok pagi kalau perlu subuh ngumpulin produsen minyak Indonesia. Yuk bisa ningkat berapa nih? Besok. Misalkan saya bisa ningkat sekian, tapi saya akan bisa ningkat besok itu sekian kalau saya dikasih gitu. Di ini lalu lakukan itu. Sehingga kita bisa memaksimalkan berapa yang. Nah, hal-hal yang jangka panjang jangan dulu karena ini prioritasnya. Yang kedua, kita melakukan lobby beli minyak mentah karena minyak mentah itu penjualannya itu future trading itu misalkan untuk yang 1 bulan ke depan di sekarang pastikan dulu dekati negara-negara produsen, negara-negara eksportir dekati. Itu 2 yang sangat mendesak. Lalu ketiga yang tidak pernah dilakukan oleh kita itu, kita adalah negara yang termasuk paling boros energi. Tidak pernah dilakukan. Kalau untuk hemat energi, saya pernah pengalaman waktu tahun 2005, 2006 itu pipa gas putus, lalu ada instruksi dari pemerintah matikan itu listrik yang nggak perlu. Itu TV yang 5 meter kali 7 meter itu setelah jam 12 malam matikan itu. Siapa yang lihat? Cuma orang habis aja kelabing habis apa dimatikan, kita akhirnya selamat. Nah sekarang lakukan penghematan yang sehemat-hematnya. Penghematan itu bukan berarti yang dibutuhkan tidak disuplai. Jadi yang tidak perlu jangan. Jadi satu, panggil produsen minyak Indonesia berapa Yubuya ini. Yang kedua melakukan campaign hemat energi. Dulu beli crude, beli minyak segala macam, pastikan untuk bulan depan, untuk minggu depan ini kalau perlu meningkat ininya kepastian karena nanti akan rebutan. Akan berebut. Kalau berebut mungkin biasanya kita kalah. Nah, habis itu yang ketiga lakukan penghematan energi. Karena potensi penghematan energi bisa berkurang 30%. Oke, baik. Iya, itu 3 hal. Jadi jangan eksplorasi lalu ganti dengan ini. Misalkan katakanlah ganti dengan batu bara, tapi itu tuh jangka panjang gitu. Ini ke depan. Dalam jangka singkat bisa dilakukan salah satunya 3 hal tadi termasuk juga melakukan penghematan energi. Nanti kita akan dengar suara dari YLKI apakah memungkinkan konsumen di seluruh Indonesia ini melakukan penghematan energi begitu ya. Tapi nanti usai jeda berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Pak Tulus, memungkinkankah jika masyarakat Indonesia melakukan penghematan energi? Ya, tentu saja harus dan itu sudah dilakukan. Tetapi pemahaman masyarakat soal subsidi soal hemat energi itu terlalu sumir ya, karena yang dianggap hemat energi itu mayoritas hanya mematikan lampu, dan itu kan tidak signifikan. Nah ini perlu waktu juga ya untuk mengajari mereka soal hemat energi. Nah yang saya bayangkan justru untuk menambahkan Pak Kardaya dengan kondisi yang seperti ini, dengan harapan nanti tidak ada kenaikan harga energi yang sifatnya masif, saya kira subsidi tepat sasaran itu harus dilakukan, ya baik pada konteks gas LPG, ya
Karena tadi Pak Edi kan mengatakan dari 45 juta konsumen pengguna 3 kg, itu kan diduga 15 juta adalah yang sebenarnya tidak berhak, alias dia orang mampu. Nah, ini mestinya tidak berhak menggunakan yang 3 kg, sehingga nanti kita harapkan tidak perlu naik tarif, tapi subsidi tepat sasaran itu harus di-create, dikonsisten, sehingga orang kecil tidak terdampak dan orang kaya tidak perlu menggunakan yang bersubsidi, termasuk dalam hal BBM. Jadi orang-orang yang menggunakan mobil yang kualitas baik, katakanlah begitu, ya jangan menggunakan Pertalite lagi lah, menggunakan yang lebih berkualitas, sehingga subsidinya lebih tepat sasaran. Gitu. Kalau perlu nanti yang Pertamax itu yang disubsidi. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Pak Satya Yuda. Pak, tadi kan disampaikan soal kenapa tidak kita lakukan stok, misalkan dengan skema melakukan stok begitu, supaya ya kita punya cadangan lah kalau harga terjadi kenaikan. Memungkinkan nggak Jadi kita kalau melakukan Indonesia stok? saat ini itu kita punya cadangan operasional, Mbak. Jadi seperti BBM itu 21 hari, ya. Kita belum punya cadangan penyangga energi. Jadi cadangan yang didiamkan, ya, yang hanya dipakai di saat kondisi krisis dan darurat energi. Nah ini kebetulan di Dewan Energi Nasional kita lagi mendraft perpresnya, Pak. Mudah-mudahan nanti perpres bisa setuju dan itu uang idle memang. Jadi memang negara membangun storage ini betul-betul Jadi kita untuk nggak melakukan ketahanan stok energi. cadangan karena kita memang nggak punya storage-nya sampai sekarang. Ada storage untuk operasional yang cuma 21 hari. Kalau yang CPE tadi kan tidak, lebih besar daripada itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang saya ingin sebagai closing itu adalah kita kembali lagi pada konsep ketahanan energi. Tadi kan Pak Kardaya juga mengatakan semua nanti akan memikirkan dirinya sendiri. Iya. Nah, ketahanan energi itu paling tidak ada 3 komponen. Satu adalah security of supply. Bagaimana supply-nya itu bisa memenuhi. Sehingga perlu ada manajemen yang tidak hanya supply management tapi demand management. Jadi kalau tadi yang dikatakan bahwa misalkan dari BBM ke BBG dan lain sebagainya ya, termasuk mungkin nanti membatasi kendaraan pribadi, itu juga merupakan demand management. Jadi kalau itu kita bisa lakukan bagus. Yang kedua affordability. Ya karena kita tidak pengen inflasi kita akan membumbung karena masyarakat yang masih belum mampu. Ya dengan yang ketiga adalah infrastruktur. Jadi kalau kita bisa memenuhi itu, insya Allah nanti ke depan ya paling tidak dampak daripada perang Rusia dan Ukraine ini mudah-mudahan tidak mempengaruhi ketahanan energi kita. Oke, terakhir Bapak. Saya singkat saja berharap atau mengajak kita semua ya baik pemerintah maupun dunia usaha termasuk masyarakat, kita berharap yang terbaik terkait konflik atau perang Rusia Ukraina, tapi kita mesti bersiap untuk yang terburuk. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Tulus, terima kasih Pak Satya, terima kasih juga Pak Kardaya atas waktunya sudah bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita di Indonesia Business Forum kali ini. Saya Tisa Novedi undur diri. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.